Shalom. Shalom. Tadi itu kakak gak bisa lewat, cuma pura-pura ya. Sebenarnya kakak ini jago banget. Tadi pura-pura doang ya. Boleh saya minta bumpernya dikeluarkan. Bumper judul hari ini. Ayo, bingung kan kameranya, ikutin saya. Yuk, boleh saya minta bumpernya dikeluarkan. Bumper judul tema sesi ini. Teman-teman tahu nggak hari ini sesi ini judulnya apa? Bukan. Coba dibaca 1, 2, 3. Bumpernya di pause di sini aja nggak apa-apa, tahan di sini ya. Ini PPT khotbah saya, Rocket to Eternity. Siapa yang pernah lihat roket? Di kartun, di majalah, di Instagram, dimanapun. Coba angkat tangan yang pernah lihat roket. Oke. Kakak mau tanya, yang namanya roket, nih kalau misal nih ya, misal, coba namanya siapa? Alvaro. Coba kalau suatu hari Alvaro boleh naik roket, Alvaro pakai roketnya buat kemana? Buat pulang kampung? Oh enggak. Buat ke Pakuwon? Oh enggak. Alvaro pakai roketnya buat kemana? Keluar. Kalau keluar angkasa mau kemananya? Ke bulan. Kemana? Ke Mars? Panas di Mars. Ke matahari. Mau belanja. Kemana lagi? Venus, oke lah. Ya pokoknya jauh gitu ya. Setuju ya? Kalau mau naik roket, tujuannya pasti jauh. Gak mungkin deket. Kalau naik roket, terbangnya tinggi atau pendek? Tinggi mana sama loncat karet? Tinggi mana? Roket. Kakak mau lanjutkan apa yang Kak Obaja sampaikan ya. Boleh saya minta Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Adik-adik bawa Alkitab enggak? Enggak. Terus bawanya apa? Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Oke, yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu dapat membacanya 3. Sebab tetapi ia dengan tidak nantikanlah sebab itu dan tidak akan bertangguh. Alkitab bilang gini, adik-adik, teman-teman semua, kalau kita mau lihat mimpi jadi nyata. Semua punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan. Alkitab bilang gini, tulis yang kamu bisa baca. Alkitab bilang, nanti, satu hari nanti, kamu akan lihat yang kamu tulis jadi nyata. Kakak mau cerita, dulu waktu SD, kakak sekolah di sekolah Mahanaim. Ya, kakak sekolah di sekolah Mahanaim. Waktu SD, hari itu guru kakak bilang gini di kelas, dibagiin kertas. Oke, dibagi kertas. Dan guru kakak bilang gini, sekarang tulis kamu pengen apa. Waktu kakak SD, itu zaman-zaman Piala Dunia tahun 2012 kalau gak salah. Udah lama. Nah, karena kakak masih kecil, tahu nggak kakak tulisnya apa? Kakak tulis gini, saya pengen punya baju bola, jersey. Yang cowok-cowok suka bola? Suka ya? Suka negara apa? Spanyol. Nggak menang-menang Spanyol. Itali, apalagi? Indonesia, bagus Indonesia ya. Oke, dengerin dulu. Apapun itu. Nah, hari itu kakak tulis, saya pengen baju bola. Dan kakak tulis lebih jelas,
kakak pengen baju bola negara Brazil. Ada yang suka Brazil nggak? Kakak sih udah nggak suka, dulu suka, sekarang udah nggak. Nah, tapi kakak tulis pengen baju bola negara Brazil. Sudah kakak tulis. Itu SD kelas 6 kalau nggak salah. Teman-teman tahu waktu kakak SMP atau SMA, kakak lupa. Tiba-tiba ada orang kasih kakak baju bola Brazil, dibeli di Brazil beneran, dibawa ke Indonesia. Seneng nggak? Jadi nyata nggak tulisannya? Jadi nyata nggak? Enggak. Kenapa enggak? Waktu kakak SMP, kakak dapat baju bola Brazil. Tapi setelah kakak SMP, SMA, kakak lulus kuliah sampai tahun 2022, kakak pergi ke Brazil. Ternyata nggak dapat bajunya doang, dapat negaranya sekalian. Jadi kakak ke Brazil, ke kampungnya Neymar, kampungnya Gabriel Jesus, kampungnya Martinelli. Sungguhan kakak ke kota lahir mereka. Tapi yang kakak tulis jadi nyata nggak? Bahkan lebih dari yang kakak tulis. Kakak pernah tulis juga, Tuhan, aku pengen pelayanan, pengen khotbah. Kakak tulis tuh SD. Dan teman-teman tahu, hari ini gak cuma dapat khotbahnya, tapi dapat khotbah sampai suaranya habis kayak sekarang. Kakak mau bilang satu hal. Teman-teman, nanti kakak mau ajak kalian tulis sesuatu. Lihat sini dulu. Sabar, jangan ditulis, nanti dikasih kertas khusus ya. Kakak mau ajak kalian tulis sesuatu. Tapi kak, kenapa harus nulis? Kayaknya selama retret, setiap retret nulis terus. Tujuannya cuma satu. Karena apa yang kamu tulis, Tuhan menjadikannya nyata. Kakak juga tulis keluarga kakak gak jelas dulu. Papa mama berantem terus. Mending kalau cuma berantem. Kadang-kadang kakak pulang salah satunya udah pergi. Pergi kemana kak? Waktu kakak buka HP masuk SMS. Tulisannya gini, mama gak pulang ya. Gak pulang kemana? Gak tahu. Papa mama berantem pergi salah satu. Nanti malam-malam baru pulang. Kadang-kadang papahnya yang pergi, kadang-kadang mamanya yang pergi. Dan kakak tulis, kakak pengen keluarganya pulih. Kakak pengen keluarganya jadi lebih baik. Hari ini udah lebih baik belum? Udah. Kenapa? Cuma sesimpel kakak tulis. Tapi hari ini kakak mau ajak kita tulis dengan yang berbeda. Boleh saya minta satu roket yang sudah jadi? Yang sudah jadi, boleh pinjem? Nah, ini dia. Nanti adik-adik akan dapat kertas. Oke? Akan dapat kertas. Adik-adik boleh tulis. Adik-adik pengen apa dalam hidupmu, dalam keluargamu. Tapi kakak cuma mau bilang gini, tulis yang kamu percaya, yang paling kamu harapkan. Mungkin kalian bilang gini, kak, aku capek remet terus. Aku capek setiap kali di sekolah, yang lain sudah pulang, aku belum pulang. Aku capek, yang lain libur boleh libur, aku susulan. Tulis, Tuhan, aku pengen nilaiku bagus. Kalau kalian berkata, kak, aku pengen keluargaku berubah. Aku sedih lihat papa mama bertengkar terus. Tulis di situ. Kalau kalian berkata, kak, aku capek kak. Kalau di rumah lagi tidur, tiba-tiba ada air netes. Kenapa? Bocor rumahnya. Dulu kakak pernah tinggal di satu rumah yang kalau hujan, kakak harus siapin ember mengelilingi rumah. Kenapa? Bocor di mana-mana. Kakak pernah tinggal di satu rumah
yang tikusnya banyak banget. Siapa yang di rumahnya ada tikus? Pernah megang tikus? Kakak nangkep pakai tangan. Jijik ya. Kakak capek tinggal di rumah banyak tikus ya, tahu nggak? Ini cerita nyata, saya ceritain ya. Hari itu tikusnya keluar dari pipa di atas tembok. Kami sekeluarga capek sama tikus. Akhirnya kita buat jebakan. Kita kasih ember, penuhin air. Tahu nggak? Dalam satu malam tikusnya 3 ketangkep. 3 dalam satu malam. Besoknya dibuat lagi, ada lagi. Besoknya dibuat lagi, ada lagi. Nggak habis-habis tikusnya. Total kalau nggak salah selama kami tinggal di situ, kami nangkep 12 tikus kalau nggak salah. Dan kerjaan kakak akan ambil tikusnya, bungkus tikusnya, dibunuh baru dibuang. Tapi kakak mau bilang, kakak pun tulis, saya capek pindah-pindah rumah, rumahnya jelek, rumahnya gak jelas. Kakak tulis. Hari ini rumah kakak gak ada tikusnya, gak ada bocornya. Sudah berubah. Nanti adik-adik, teman-teman akan dapat kertas. Tulis. Setelah ditulis, kertasnya akan dilipat jadi roket. Kenapa jadi roket sih kak? Boleh saya minta Habakuk 3 dikeluarkan lagi? Kenapa harus jadi roket? Tadi Kak Obaja udah cerita dari karet yang paling bawah, loncat makin tinggi. Makin tinggi, Habakuk 3 boleh, 2 ayat 3 betul. Makin tinggi, makin tinggi. Teman-teman, dalam hidup kalian akan dilatih untuk lompati masalah demi masalah, lompati tembok demi tembok. Temboknya tadi makin tinggi nggak? Makin tinggi kan? Kalian tahu lama-lama kalian loncat akan jauh lebih tinggi dari temboknya. Amin. Tapi nggak cuma loncatin tembok. Kalau pakai roket nggak cuma tembok yang diloncatin. Bulan aja bisa diloncatin. Bener nggak? Bener nggak? Kakak mau bilang, mungkin baju bola yang kakak terima, baju bola Brazil warna kuning yang kakak terima, itu cuma tembok yang kakak bisa loncatin. Tapi semakin hari kakak semakin percaya Tuhan, kakak semakin berpegang sama Tuhan, gak cuma tembok yang kakak loncatin. Kakak naik roket, loncatnya sampai ke bulan. Kalau loncat pakai kaki, paling tinggi kayak tadi. Kalau loncatnya pakai roket, bisa sampai bulan, betul nggak? Bisa sampai Mars, bisa nggak? Bisa. Maka dari itu, nanti waktu adik-adik tulis, kita mau buat roket. Kenapa? Biar loncatnya lebih tinggi. Dulu yang kakak bisa tulis cuma baju bola. Tapi Tuhan berikan gak cuma bajunya, tapi berangkat ke negaranya. Yang kakak bisa tulis cuma mau rumah yang bagus, yang gak bocor. Hari ini gak cuma gak bocor, hari ini rumahnya luar biasa, gak cuma gak bocor. Hari ini rumah kakak pintunya gak pakai kunci, pakai jempol. Beda. Iya, kalau buka gak gini, gini kalau buka. Kalau gak pakai jempol bisa gak? Bisa. Pakai muka. Sungguhan. Tinggal mukanya disodorin, pintunya kebuka sendiri. Serius. Otomatis. Yang kakak tulis cuma minta yang gak ada tikus. Tapi Tuhan kasihnya gak cuma gak ada tikus, tapi bagus banget. Dulu kakak cuma tulis gini. Dulu waktu kakak pertama kali tinggal di kota Bekasi, tahu gak rumah kakak gedenya seberapa? Nih, sepanggung ini gedenya. Cuma dari tempatnya keyboard sampai speaker, udah segitu gedenya. Buat 5 orang. Kalau tidur jajaran 1, 2, 3, 4, 5. Sungguhan. Dan kakak tulis, Tuhan capek rumahnya sempit. Hari ini kita kalau tidur gak jajaran. Kenapa? Semua orang berlima, kamarnya beda semua.
Yang kakak bisa tulis cuman gak mau jejeran, gak mau tidur sempit. Tidur kalau sempit enak gak sih? Panas ya. Tapi hari ini Tuhan kasih jauh. Mungkin kalian tulis gini, Kak, satu hari nanti saya pengen keluarga saya baik. Oke, itu loncat tembok. Tapi keluargamu baik, diberkati, luar biasa, cinta Tuhan, kaya raya, itu naik roket. Paham gak? Paham gak? Yang Tuhan siapkan lebih besar dari yang bisa kita tulis. Mungkin kalian tulis gini, Kak, aku cuma mau nih bisa matematika. Tapi yang Tuhan berikan gak cuma bisa matematika, tapi bisa matematika, bisa IPA, bisa IPS, bisa menggambar, bisa olahraga, bisa main musik, bisa semuanya. Kenapa? Waktu bisa matematika itu loncat tembok. Tapi waktu bisa semuanya itu naik roket. Ayatnya bilang, cek. Ayatnya bilang gini, apabila ia berlambat-lambat, nantikan itu. Kak, aku sudah tulis, kok gak jadi-jadi ya? Katanya kalau ditulis naik roket, kok gak jadi-jadi? Teman-teman, kakak tulis pengen baju bola, itu SD. Mungkin umur 13, 14, 12 sampai 14 tahun. Kakak pergi ke Brazil beneran tahun 2022. Coba 22 kurang 14 berapa? Ayo. Berapa tahun? 8 tahun. Kalian gak perlu 8 tahun, pasti. Dulu kakak belum naik roket soalnya, jadi lama. Tapi hari ini Tuhan berikan kalian roket. Buat apa? Biar cepat jadi nyata yang kita tuliskan, yang kita doakan. Amin. Amin. Siapa percaya Tuhan bisa berikan yang lebih besar? Tuhan mau beri yang lebih besar. Tuhan sangat mau berikan yang lebih besar. Hari ini, pagi ini, ayo kita tulis. Jangan cuma tulis. Ya mungkin kita cuma bisa tulis, Kak, saya mau mainan. Kak, saya mau handphone baru. Kak, saya mau sepeda misal. Tapi percayalah, waktu kita tulis, kita serahkan ke Tuhan, Tuhan akan berikan. Gak cuma lompat tembok, ya kita harus latihan untuk itu awalnya. Tapi loncatnya makin lama, makin tinggi. Kenapa? Naik roket. Dan Tuhan bawa jadi nyata. Siap naik roket? Siap naik roket? Belum kedengeran? Siap naik roket? Boleh saya minta kakak-kakak, boleh buat kelompok kecil-kecil. Saya mau ajak nanti teman-teman tulis ya. Boleh dibagikan dulu kertasnya. Oh iya, roketnya bisa terbang. Sungguhan, nanti kakak-kakak ajarin ya. Roketnya bisa terbang beneran, bukan dilempar. Nanti diajarin sama kakaknya. Yuk. Oh iya, sebelum buat roket, boleh semuanya angkat perjamuan kudusnya dulu. Sambil kakak-kakak siapkan, siap-siap bagi kelompok, siap-siap kertasnya, sedotannya.